Saling remas tangan, AHY ngarep ada koalisi kuat dengan Anies di 2024. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Ajang Formula E telah selesai digelar dengan sukses Sabtu lalu. Kemudian banyak berita mengiringi setelahnya, terutama cerita bernuansa politik yang kental. Pagi ini saya melihat lini masa di akun Twitter, lalu melihat cuitan dari DPD Demokrat DKI Jakarta. Seperti gambar yang saya sertakan berikut menampilkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saling meremas tangan. Mesra banget ya. Captionnya juga cukup lucu menurut saya. Sebab selama ini belum pernah sekalipun kader Partai Demokrat yang keluar-keluar di media mendukung Formula E. Bahkan AHY sendiri juga belum sekalipun terlihat mendukung suksesnya Formula E semilitan Wiz Khalifa. Lalu belakangan, akhirnya terkuak AHY ikut aksi borong tiket demi menyelamatkan muka sang gubernur seiman yang dulu pernah jadi saingan dalam Pilgub DKI 2017. Tapi kenapa tiba-tiba pada saat balapan digelar, ia mengklaim dirinya mendukung energi bersih. Ia mengklaim dirinya mendukung energi bersih dan mendampingi Anies dengan harapan ada koalisi yang kuat untuk berjuang bersama. Ngakak dulu boleh dong. Ngarep banget lu Gus. Anies kan gak punya partai, bahkan sejauh ini belum ada satupun partai atau koalisi partai yang akan mengusung dia. Bahkan Nasdem yang diisukan akan mengusung Anies, justru sekarang selingkuh dengan Gerindra. Sementara Partai Demokrat juga belum menentukan arah koalisinya kemana. Dan kita tahu sendiri, Presidential Threshold Demokrat gak memungkinkan untuk mengusung capres-cawapresnya sendiri. Lalu, apa yang diharapkan Demokrat dari seorang Anies Baswedan? Sebab Demokrat sendiri saat ini juga elektabilitasnya semakin nyungsep. Terlebih banyak kasus hukum yang menyeret nama-nama kadernya. Belum lagi adanya isu kebobrokan partai berlambang Mercy itu yang baru saja dikuliti oleh seorang emak-emak. Meskipun dia hanya seorang penipu, tapi hal ini dirasa cukup mengguncang kubu Cikeas. Anies memang sudah punya pengalaman memimpin DKI Jakarta, meskipun banyak janjinya yang meleset. Kalau AHY, Pilgub aja gagal, pengalaman politik belum ada, tahu-tahu sudah jadi ketum partai. Kalau cuma sekedar hadir dan nonton di sirkuit Formula E sambil borong tiket, saya rasa Zulkifli Hasan lebih layak. Sebab kabarnya pan borong tiket hingga 1 tribun. Kalau cuma sekedar mendukung energi bersih dan mempromosikan Formula E, Tugel Botak penghuni Ancol jauh lebih layak koalisi dengan Anies. Entah koalisi dalam hal apa. Kalau urusan saling remas tangan atau salaman atau lebih tepatnya salim, saya rasa Ahmad Saroni yang salim sambil nunduk layak diduetkan dengan Pak Jokowi. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ditutup si melihat kedai UMKM yang kemarin sempat kita post update ya, sekarang pagi ini mereka sudah seperti apa? Ada jualan apa aja ya kira-kira di sini? Gitu. Let's check. Panggung hiburan juga akan dihadirkan untuk memeriahkan event ini. Sebelumnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat menyebutkan sirkuit akan dipenuhi sebanyak 22.000 penonton. UMKM Formula E sepi dan ada warga ngamuk beli tiket cuma dapat layar tancap. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Ada sedikit sisa dan kisah seputar Formula E yang lucu dan ada juga yang agak memprihatinkan. Salah satunya adalah UMKM di acara Formula E yang katanya berjumlah 200. Kabarnya lapak UMKM gratis, tapi para pengusaha UMKM di lokasi event mengeluh sepi bisnis karena daya beli pengunjung yang rendah. Pemilik warung kopi Bang Anca mengatakan jumlah pengunjung yang mampir ke Tinden terbilang sepi. Di media sosial, mobil dilarang masuk. Pas di lapangan mobil bisa masuk. Jadi pelanggan yang membeli tiket Rp250.000 pada pulang lagi. Sosialisasi kurang, apalagi pas mereka mengira tidak bawa mobil, kata dia. Sejak pagi hingga pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, dia cuma bisa menjual 5 buah produk. Pemilik UMKM minuman kopi merek Ide Logue juga berpendapat serupa.
Hanya saja dia lebih beruntung mampu menjual 50 produk dari 300 produk yang disediakan. Begini komentar saya. Pertama, lapaknya gratis, jadi ya lumayan lah, tidak rugi-rugi amat, kecuali rugi waktu dan tenaga. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau sepi banget, bagusan pulang ke rumah dan santai ketimbang dapat penghasilan yang tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan. Kedua, tahu sendirilah, sebelum hari H balapan, muncul berita Crazy Rich borong tiket Formula E sampai 1,2 miliar rupiah. Belum lagi PAN yang juga ikutan borong. Jadi ada sebagian yang datang karena dibagiin tiket gratis dari para pemborong. Jadi maklum saja daya beli rendah. Pangsa pasarnya beda. Coba kalau Formula One, pasti beda lagi pangsa pasarnya. Karena yang nonton pasti berduit dan bukan kayak abal-abal. Tapi tetap saja harus disyukuri karena lapak gratis. Jadi tidak rugi, cuma menyita waktu saja. Kedua, ini lebih lucu. Ada orang yang membeli tiket seharga Rp270.000. Dia beli untuk sekeluarga dengan total mencapai 2 juta rupiah. Ternyata saat tiba di tempat, ia terkejut karena hanya dapat menonton di layar. Ngamuknya bukan main. Dia protes di media sosial dan mengumpat. Dia berpikir dia bisa menonton di tempat duduk tribun dan menyaksikan langsung balapan. Tapi ternyata cuma dapat fasilitas layar tancap. Antara kasihan dan lucu. Kasihan karena habis uang segitu banyak, tapi dapatnya bikin shock. Lucu karena cara mengumpatnya memang lucu. Saya penasaran, sewaktu beli tiket, apa tidak ditanya atau diberitahu fasilitas apa yang didapatkan? Saya pun heran, kenapa bisa jual tiket tapi cuma bisa nonton di layar? Panas-panasan lagi. Jauh lebih bijak simpan uang itu dan nonton di rumah saja sambil makan kacang dan minum bir bagi yang non-muslim. Rp270.000 apalagi sekeluarga sampai 2 juta rupiah. Bagusan beli daging dan seafood lalu adakan barbecue di rumah. Sudah mewah banget itu. Sebenarnya dua kisah di atas membuktikan kalau penyelenggaraan Formula E terkesan dipaksakan karena waktu terlalu mepet. Apalagi komisaris botak itu membanggakan pembangunan sirkuit tercepat di dunia. Ya begitulah akibatnya. Ada banyak masalah meskipun balapan bisa dibilang sukses. Belum lagi sebagian besar penonton yang datang mengaku tidak tahu nama tim dan pembalap yang bertanding di Formula E. Dari sini kita bisa menilai sebagian datang karena cuma ingin memeriahkan dan sebagian datang karena diberi tiket gratis hasil borongan tadi. Berapa banyak yang datang karena hobi otomotif dan memang fans Formula E? Saya rasa sangat sedikit. Makanya saya katakan, Formula E ini sudahlah tidak populer, terlalu dipaksakan dibawa masuk. Tapi Anies memang jago bikin narasi bahwa Formula E ini dapat mengangkat derajat negara dan membuat Jakarta setara dengan kota megapolitan dunia lainnya. Pendukungnya pun dibikin mabuk kepayang dan terbuai pingsan karena narasi ini.